Selamat datang Ustazah Triana Lutfiah dan juga para mentor dan pengurus Rumaisa dalam acara evaluasi mentor dengan tema Obat Hati Saat Terluka di Jalan Dakwah. Untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita mulakan dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, insya Allah pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustazah Triana Lutfiah. Malam ini kita akan membahas tentang obat hati saat terluka di jalan dakwah. Kita tahu bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah, pasti banyak ujian yang dilewati ya, baik oleh para mentor maupun para pelaku dakwah yang lainnya, yang kadangkala ujian-ujian itu membuat kita goyah gitu ya keimanannya, bahkan kadang mungkin mengganggu emosional kita ataupun mental kita. Nah, kali ini kita akan belajar dari Ustazah Triana Lutfiah bagaimana kita bisa mengobati luka batin kita yang kita temui ketika kita berada di jalan ini. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan lagi Ustazah Triana Lutfiah gitu ya. Sebenarnya kita sudah 2 kali ya bersama Ustazah Triana. Beliau adalah Mudir Am Madrasah Quran Ciganjur, kemudian Muwajih Majelis Taklim Umum dan Perkantoran. Beliau juga Kepala Sekolah SD Al-Quran MK Ciganjur dan juga Ketua Korps Daiyah Muslimah PP Himpunan Dai Muda Indonesia. Nah, tanpa berpanjang kalam, kita langsung saja kepada Ustazah Triana, kita persilahkan untuk memberikan materinya. Monggo kepada Ustazah Triana. Waktunya 40 menit ya Ustazah ya. Baik, sudah bisa saya mulai ya? Iya, Suaranya boleh, kecil boleh. sekali tadi soalnya ya. Ya, Suara saya terdengar jelas? Coba. terdengar Ustazah? Ya, terdengar. Ya, baik. Terima kasih banyak jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi kulli makan fi Palestin. القوم الكافرين على القوم الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhwatillah, bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita bisa kembali melingkar ya, berwajah kembali melalui Zoom ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga rahmat untuk pertemuan kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal soleh yang Allah terima insya Allah, dan nanti menjadi pemberatnya mizan hasanat kita di yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi sampaikan, dan insya Allah hari ini kita mungkin meneruskan sedikit gitu ya, melanjutkan juga apa yang kita pernah bahas kemarin, karena memang pasti ada korelasinya gitu ya. Ketika kita berbicara terkait hati yang terluka, ya rasanya memang sudah menjadi sunatullah sih sebenarnya gitu ya. Hal itu menjadi satu yang memang manusiawi ya, manusiawi. Kita sebagai manusia, karena kita juga diberikan kemampuan dan juga apa ya, rasa yang pasti punya harapan gitu ya, punya cita-cita dan lain sebagainya. Maka ketika apa yang kita prasangkakan, apa yang kita harapkan, apa yang kemudian kita sudah rencanakan dan segala macam, ketika nanti tidak bersesuaian dengan realita yang ada, itu sudah pasti akan menimbulkan kekecewaan dalam diri kita. Itu adalah sesuatu yang sunatullah sekali gitu. Tidak perlu kita takut atau kita menghindari rasa kecewa itu, karena sejatinya itu adalah sebuah rasa yang memang siapapun akan mengalaminya gitu. Dan bahkan sejak kecil pun Allah sudah kasih stimulus itu ya ke kita. Jadi sejak kita kecil itu sudah pasti kita akan menemui emosi yang seperti itu ya, karena itu juga bagian dari emosi yang sebenarnya memberikan warna tersendiri gitu ya untuk kita, yang dari situ sesungguhnya kita akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran juga hikmahnya. Berbicara tentang konteks dakwah yang kita jalani ya, kecewa ini tentu latar belakangnya bisa bervariasi gitu ya, bisa bermacam-macam.
Bisa jadi kecewa itu karena misalnya apa yang ada dalam idealisme kita ternyata tidak bersesuaian gitu ya dengan realita yang ada. Atau mungkin kita tidak puas atau tidak sependapat misalnya gitu ya dengan kebijakan-kebijakan tiada yang ada misalnya, yang sudah diputuskan sehingga menimbulkan kecewa. Atau bisa jadi kita merasa ada sesuatu yang salah misalnya gitu ya di manajemen dakwah kita misalnya, atau bahkan kekecewaan itu datang karena kita merasa lelah atau jenuh gitu. Jadi tumpukan kelelahan, kejenuhan, kepayahan, atau mungkin hal-hal yang yang tidak sesuai dengan diri kita gitu ya, itu menumpuk sehingga lama-lama itu menjadi sebuah kekecewaan. Belum lagi kemudian zuyina gitu ya, dihias-hiasi gitu oleh setan misalnya. Ya, kemudian didominasi oleh hawa nafsu kita gitu. Sehingga sudahlah gitu ya. Nah, maka itu menjadi sebuah kekecewaan yang kemudian membuat hati kita terluka. Lalu bagaimana kemudian kita harus bersikap? Tidak perlu menolak sebenarnya gitu, karena rasa kecewa itu pasti ada. Bagaimana juga Rasulullah SAW juga pasti pernah merasakan kekecewaan. Tentu kita ingat bagaimana Rasulullah sangat kecewa besar terhadap Ahlu Taif gitu ya, penduduk Taif, yang dimana Rasulullah berharap besar ya, berharap banyak kepada penduduk Taif untuk bisa menyambut beliau dengan baik ketika beliau diusir dari Makkah gitu. Dengan membawa pengharapan itu, tapi ternyata Rasulullah harus rela gitu ya menerima kenyataan yang ada. Kecewa pasti, gitu ya, kecewa pasti. Bagaimana kemudian Rasulullah juga hatinya terluka gitu ya, sehingga tahun di mana beliau ditinggal wafat oleh Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib, ya, populer dengan sebutan Ya'mul Huzn, Amul Huzn, tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Itu pasti juga ada goresan luka pasti gitu ya. Ada goresan luka di hatinya Rasulullah gitu ya. Kemudian membuat Rasulullah sangat bersedih sehingga di tahun itu terkenal dengan tahun kesedihan. Hal yang sangat manusiawi. Tidak perlu ditolak ya, dan tidak mungkin bisa dihindari ketika memang itu ada gitu ya menghampiri kita. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu kemudian meregulasi gitu ya. Meregulasi, merespon rasa kecewa itu dengan sebenar-benarnya. Nah, disinilah mungkin beberapa nanti kita akan mentadaburi gitu ya, beberapa ayat yang dari sini mungkin nanti ini bisa memberikan kita pembelajaran. Kita belajar dari sini, kita mengambil hikmah dan pembelajaran tentang bagaimana kita merespon adanya rasa kecewa ya, atau mungkin sakit hati yang timbul ya karena kita ada di dalam jalan dakwah ini. Yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 214. Ini juga sudah sangat populer ya, dan barangkali juga sudah sering teman-teman bahas ya atau tadabbur bersama. Di situ Allah Taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Allah sampaikan, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Ya. Dan tidak datang kepada kalian atau sebelum datang kepada kalian hal-hal yang pernah datang juga kepada kaum-kaum sebelum kalian. Masatkumul ba'sa wadh-dharra, ya. Mereka itu ditimpa kesedihan, kesulitan, ya, keburukan, wazulzilu, dan mereka itu diguncang. Dari awal ayat ini kita sudah bisa pahami bahwa ternyata memang ketika kita ada di jalan dakwah ini, tentu yang kita inginkan kan tujuannya adalah ridhonya Allah, pasti yang kita cari kan gitu ya, ridhonya Allah, yang dari sana tentunya yang kita ingin dapatnya adalah ridhonya Allah, yang ujungnya nanti adalah surga udah otomatis ya. Itu sebentuk bagian bentuk konkret ya dari ridhonya Allah dan juga rahmanya Allah kepada kita di hari kiamat kelak. Itu udah pasti yang menjadi targetan utama kita. Maka dari ayat ini Allah sampaikan, jangan kita pikir gitu ya, ketika kita menjalani dakwah ini, kemudian kita menginginkan target surga, karena itu bagian dari konkretnya rahmat Allah atas kita, kemudian Allah akan membiarkan kita mulus aja gitu ya, ada di jalan dakwah ini. Tidak mungkin, gitu. Karena Allah sampaikan sudah menjadi sunatullah yang tidak mungkin ketika kalian berpikir bahwa nanti akan masuk surga dengan semudah itu, nggak akan bisa. Ya, kenapa? Karena sudah menjadi sunatullah, jalan dakwah itu pasti nanti penuh dengan tantangan dan juga rintangan, tekanan,
cobaan dan lain sebagainya. Makanya Allah sampaikan di situ masathumul ba'sa wad dharra, gitu ya. Allah gambarkan kemudian di ayat tersebut apa sih macam-macam yang menimpa ya orang-orang terdahulu dan juga pasti kita di sepanjang jalan dakwah ini, ya, al-ba'sa wad-dharra, kesulitan, keburukan, ya, rintangan yang otomatis di situ pasti akan berefek gitu ya, rasa kecewa, ya, patah semangat, patah arah misalnya gitu ya, kemudian ketidakpuasan barangkali gitu ya, kegundahan dan lain sebagainya, termasuk hati yang terluka gitu ya, termasuk hati kita yang harus terluka berdarah-darah bisa jadi. Dan Allah sampaikan wazul zilu gitu, dan mereka itu diguncang. Berarti kalau udah disebutkan wazul zilu itu berarti kita sudah bisa pahami pasti luar biasa nih gitu ya, godaannya atau cobaannya. Jadi memang ketika kita sudah memutuskan bahwa kita ada di jalan dakwah, maka kita harus bersiap. Inilah nanti pasti akan kita hadapi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa memang ini adalah merupakan sunnatullah itu di jalan dakwah. Jadi artinya respon terbaik pertama kali yang kita bisa ambil dari ini adalah kita menerima dengan ridho, sebagaimana keimanan kita berkata, ya, keimanan kita berkata, salah satu rukun iman kita berkata iman kepada takdirnya Allah, qada dan qadar baik ataupun buruk. Jadi sejatinya apapun yang menimpa kita, kalaupun itu harus meninggalkan luka yang dalam hati kita, maka iman kita berbicara bahwa ini adalah sesuatu yang memang sudah qadarullah, sudah Allah tetapkan, ya, sudah Allah tetapkan ada dalam kita. Tinggal kita bisa ridho menerima. Sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari perjalanan dakwah yang pasti penuh ujian. Nah, memang ini adalah penuh ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dihubungkan dengan surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah sampaikan juga itu ya. Apakah kalian mengira bahwa ketika manusia mengatakan kami beriman, mereka akan dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanu, dan mereka tidak diuji. Nah, itu juga Allah sampaikan hal yang sama. Ujian yang didatangkan di sini sejatinya itu adalah merupakan fitnah. Fitnah dalam surah Al-Ankabut itu berarti sebuah ujian yang tujuannya adalah untuk menempa kita. Jadi kita tahu, gitu, kita respon pertama kali kita tahu bahwa ujian ini datang bukan Allah ingin menghinakan kita, gitu ya. Bukan Allah ingin menghancurkan kita, bukan Allah ingin membuat kita rendah gitu ya di jalan dakwah ini, tapi sejatinya Allah menginginkan diri kita ditempa. Sehingga Allah benar-benar melihat, ayat ketiga disebutkan di surah Al-Ankabut, Allah benar-benar melihat fala'alaman alladzina shadaku. Maka Allah akan bisa melihat mana para dai-dai yang memang dia itu benar-benar seorang dai. Dengan karakteristik dai, dengan kekuatan karakternya, dengan semuanya, muasafatnya gitu ya, ketahanannya, sahabatnya sebagai seorang dai. Itulah yang Allah kemudian pengen lihat. Dan Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang hanya penipu saja. Gitu. Jadi artinya jangan-jangan mengaku-ngaku dai aja gitu ya, tetapi sejatinya dia tidak punya kapasitas sebagai seorang dai. Mentalitasnya bukan mentalitas seorang dai. Jangan-jangan hanya omong doang aja gitu ya. Terlihat sebagai seorang dai, tapi ternyata mentalnya bukan seorang dai, spiritnya bukan seorang dai. Dan bahkan itu tidak hanya menimpa kita. Allah sampaikan hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Di surah Al-Baqarah Allah sampaikan ini enggak hanya menimpa orang biasa. Bahkan Allah sampaikan sehingga ketika datang ujian itu, goncangan itu datang sampai para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka mengatakan mata nasrullah. Kapan sih pertolongan Allah itu akan datang? Jadi artinya Rasul sendiri pun seperti itu, dan di ayat ini jelas-jelas digambarkan Rasul aja sampai ngucap gitu ya, sampai angkat bendera putih, bahasanya itu namanya angkat bendera putih. Ketika kemudian rintangan yang ada dihadapi, tantangannya, cobaannya luar biasa, meninggalkan meninggalkan kekecewaan, kesedihan, misalnya kegagalan, yang pasti juga
bikin sedih hatinya Rasulullah gitu ya, sampai juga pasang bendera putih. Aku udah menyerah gitu, udah kapan ini pertolongan Allah itu akan datang. Maka itu adalah gambaran tentang sunatullah. Kita harus memahami itu semua, bahwa itu menjadi sesuatu yang sunatullah. Sehingga dengan begitu kita akan jauh lebih siap, ya, jauh lebih siap untuk kemudian tadi menerima apapun itu yang terjadi, walaupun hati kita terluka, kita dengan ridho, ikhlas menerima itu semua. Itu bagian dari obat pertama yang harus kita miliki. Karena dengan begitu paling tidak separuh sakit itu akan kemudian menjadi hilang, gitu ya. Dengan begitu itu akan menjadi hilang. Sebagaimana Allah sampaikan ketika Allah menjawab kepada Rasul, alam nashrah laka sadra, gitu ya. Bukankah aku telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Beberapa kali pasti kita tahu, ya, berapa kali Rasulullah mendapatkan motivasi ya dari Allah SWT, ya, dan kemudian berupa kelapangan hati. Kelapangan hati itu akan muncul ya ketika kita menerima dari awal kejadian gitu ya, atas takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Ala inna nasrallahi qarib, Allah jawab di surat Al-Baqarah tadi, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang. Sama dengan surat Al-Insyirah ya, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya setiap ada kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Dan inilah juga yang secara real gitu ya. Secara real juga Allah SWT abadikan ya di surat At-Taubah ya, ayat 25 ya, tentang bagaimana kisah peristiwa perang Hunain, yang kalau kita baca sirahnya itu juga kita akan mendapati ternyata para sahabat juga pernah terluka ya, pernah kecewa dan sakit hati juga ya. Itu yang disebabkan ketidakadilan menurut mereka ya, ketidakadilan Rasulullah ketika membagikan ghanimah. Ya, memang manusiawi seperti itu. Kalau kita mereview kembali gitu ya, bagaimana peristiwa pembagian ghanimah antara kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin, di situ singkat cerita kan disebutkan bahwa setelah perang Hunain itu terjadi, Rasulullah kemudian memberikan bagian ghanimah kepada kaum Quraisy dan juga kabilah Arab-Arab yang lain, itu jauh lebih besar. Jadi jauh lebih besar diberikan ghanimahnya ya, kecuali sedangkan orang-orang Ansor gitu ya, yang penduduk Madinah itu diberikan ghanimah yang sedikit gitu. Bahkan sampai mereka berkomentar kayak nggak ada harganya gitu yang kita dapat menurut kaum Ansor gitu. Sampai kemudian ada yang nyindir gitu ya, ada yang mulai julid nih para sahabat yang kemudian menyatakan bahwa demi Allah Rasulullah telah menemukan kaumnya. Jadi artinya kayak nyindir ya, mentang-mentang nih yang ketemu dengan kabilahnya sendiri, sekarang giliran begini Rasulullah lupa dengan kita. Padahal siapa yang bantuin selama ini dan segala macam. Itu kan bentuk kekecewaan, bentuk sakit hati ya. Hati mereka terluka gitu ya dengan keputusan atau kebijakan Rasulullah dalam pembagian ghanimah. Ya. Basma makan. Ya. Dan itu tidak hanya satu dua orang aja gitu ya. Rata di kaum Ansor itu menganggap seperti itu. Sampai kemudian ada salah satu sahabat yang sudah nggak tahan gitu ya. Sudah nggak tahan lagi, akhirnya beliau pun menyampaikan ya kepada Rasulullah SAW tentang sakit hatinya para sahabat waktu itu ya, kaum Ansor gitu. Kemudian menyampaikan kepada Rasul bahwa teman-teman menyampaikan ini, begini, begitu, cara kita begini dan begitu dan seterusnya, ya dan seterusnya. Kemudian ketika sahabat tersebut ditanya, kemudian di mana posisi kamu? Mau nggak mau sahabat dari Ansor itu pun dengan jujur harus mengatakan bahwa ya dia juga manusia gitu, dia juga punya perasaan yang sama, bahwa kali ini saya bersama kaum saya. Artinya saya juga termasuk barisan orang yang sakit hati, wahai Rasulullah gitu, dengan cara kamu memperlakukan kami dan juga memperlakukan orang-orang Muhajirin dari kaum-kaum Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab dalam urusan pembagian ghanimah. Nah, itu adalah sesuatu yang memang sudah pasti ada yang seperti itu. Kita pun sama, bisa jadi kita menemukan juga kekecewaan, ya.
kemudian ketidakpuasan dan lain sebagainya, itu menyisakan luka dalam hati kita. Tapi paling tidak yang kita bisa pelajari dari sini adalah kita mengkomunikasikan itu dengan itu. Ya, kita belajar dari sini bagaimana para sahabat pun mengkomunikasikan hal tersebut. Itu juga bagian respon yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu ya, daripada hanya dimendam sendiri atau mungkin kita kasak kusuk di belakang gitu ya, karena itu pun nggak akan menyelesaikan masalah, kecuali memang kalau kita melihat ada masalah, maka masalah itu harus dikomunikasikan kepada memang yang berwenang. Jadi ketika masalahnya yang terjadi adalah manajemen misalnya, atau dengan seseorang jadi tiada kita misalnya, nah, kalau kita punya pandangan dan memang itu harus dikomunikasikan, maka baiknya dikomunikasikan. Ya, baiknya dikomunikasikan agar itu tidak menjadi luka yang kemudian nanti menggerus loyalitas kita, kemudian menggugurkan kefikohan kita, ya, sampai kemudian melunturkan jiwa juang kita. Jadi dikomunikasikan. Lalu setelah itu apa yang kemudian Rasulullah lakukan? Karena Rasul adalah pemimpin yang bijak dan juga seadil-adilnya pemimpin mereka, maka Rasul kemudian mengumpulkan para sahabat. Ya, kaum Ansor kemudian dikumpulkan. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, hai kaum Ansor, apakah kalian jengkel karena tidak menerima sejumput sampah dunia yang tidak ada artinya? Ya, yang dengan sampah itu, artinya dengan ghanimah tadi, ya, sebenarnya aku ingin menjinakkan hati orang-orang yang baru saja masuk Islam. Sedangkan kalian adalah kaum yang sudah lebih lama masuk Islam, ya, yang seharusnya tidak goyah, gitu ya, tidak ragu, gitu ya, dan tidak tidak ada buruk sangka, gitu ya, karena urusan dunia. Nah, di sini kita melihat bahwa betapa ternyata Rasulullah sangat husnudzon ya kepada kaum Ansor. Artinya sebenarnya ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang dai, nah ini yang juga yang harus kita depankan. Loh, apa sih yang kita cari? Gitu. Kita harus mereview kembali gitu. Apa yang kita cari di jalan dakwah ini? Kalau yang kita cari di jalan dakwah ini adalah glamornya dunia, ya kita ya siap-siap aja gitu. Bisa jadi kita akan sering kecewa gitu. Kalau itu yang kita cari, ya. Kalau yang kita cari adalah kebahagiaan yang semu, ya, menjadi seorang dai, gitu ya, atau hal yang bersifat duniawi, ya bersiap-siap saja, gitu ya. Kita akan sering kecewa. Gitu. Nah, ini juga menjadi pengingat oleh Rasulullah, dia pengingat oleh untuk kaum Ansor dari Rasulullah bahwa ternyata kami sahabat yang sudah lama masuk Islam. Maka seharusnya ya, target kalian itu bukanlah dunia ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kayak Rasul ngajak kita berpikir gitu ya, dalam konteks yang kita bahas adalah iya, kita nge-review kembali apa sih yang kita cari gitu ya. Kalau kita mau nyari kebahagiaan, nyari yang gampang, nyari kesenangan segala macam, ya jangan di jalan dakwah karena nggak bisa, nggak mungkin. Gitu ya, kita pasti akan sering terluka di sini. Gitu ya, karena yang kita hadapi adalah amal jama'i, apalagi gitu ya, bertemu dengan banyak orang misalnya, harus berupaya terus untuk menyatukan visi misi misalnya, bergerak bersama misalnya, belum lagi nanti nggak cocok dengan satu dan lainnya, belum lagi nanti mat'unya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita misalnya, hasilnya juga nggak sesuai dan sebagainya. Maka mereview kembali ketika kita menjadi seorang dai, menjadi seorang mentor, nah, berarti kita harus bersiap dengan semua tantangan yang ada. Kemudian singkatnya Rasul menyampaikan kepada para sahabat dari kaum Ansar, tidakkah kalian rela mereka orang-orang Quraisy dan juga kabilah Arab kembali ke rumah mereka membawa harta dunia yang berlimpah, tapi kalian pulang ke Madinah bersama aku, membawa aku dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kemudian mendengar kalimat itu, para sahabat kaum Ansar pun kemudian tersadar gitu ya, dan mereka kemudian menitikkan air mata, tersadar bahwa iya, apa yang kita perjuangkan selama ini sebenarnya bukanlah dunia gitu ya, tapi sejatinya adalah ketenangan dan kepuasan ketika melihat dakwah itu menang. Dakwah itu menang.
Karena itu adalah pertanda bahwa ridho Allah ada bersama kita. Bukan hal-hal yang bersifat kesuksesan duniawi. Nah, ukurannya bukan itu. Makapun mereka tentu lebih ridho, mereka tidak mendapatkan apapun, tapi mereka mendapatkan harta yang sesungguhnya melebihi dunia, yaitu keridhaan Rasulullah. Yang di situ pasti ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini juga yang bisa kita dapat berarti salamatus sadar. Ya, kelapangan di hati kita. Setelah tadi yang pertama kita menerima bahwa itu adalah menjadi bagian dari takdir Allah, kita memahami betul bahwa jalan dakwah itu adalah benar-benar memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya, rintangannya, ujiannya, cobaannya, gitu ya. Kemudian kita mengkomunikasikan dengan baik, tentu saja itu sebagian juga dari ikhtiar kita. Selebihnya dari itu, maka sifat terbaik kita adalah salamatu sadar. Berlapang dada kita. Harus melapangkan kita hati kita. Memaafkan rekan yang mungkin kemudian tidak sengaja menzalimi kita, yang menyakiti kita, misalnya gitu ya. Berupaya untuk lapang ketika pendapat kita tidak diterima misalnya, dan harus pendapat orang lain yang menurut kita itu nggak pas sama sekali, misalnya berseberangan dengan idealisme kita dan sebagainya, karena kita ini hidup berjamaah kan, karena yang diminta adalah wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Yang Allah inginkan ketika kita ada di barisan dakwah ini, Allah cuma ingin melihat kita selalu berpegang teguh pada ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuat dan jangan tercerai-berai. Maka ketika kita membangun sebuah ikatan dengan banyak orang, kita butuh yang namanya salamatus sadar, ya, kelapangan hati, ya, lapang dada. Itu yang kemudian kita butuhkan. Dan bahkan itu juga yang diminta oleh Nabiullah Musa, ya. Kan? Dia juga ada Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Diminta adalah kelapangan hati, karena memang begitu. Karena memang itu yang dibutuhkan untuk seorang dai. Beban, rintangan, tantangan di jalan dakwah itu saking sangat beratnya, kita nggak akan pernah sanggup untuk membawanya, memikulnya, kecuali Allah SWT melapangkan hati kita. Maka banyak-banyaklah berdoa Rabbi syrah li sadri, agar selalu Allah lapangkan, sehingga ketika datang sebuah ujian, ya, datang sebuah cobaan, ya, dan lain sebagainya, hati kita kemudian menjadi lapang, ya, menjadi lapang, ya, sehingga apa yang menimpa kita itu kita bisa menerima juga dengan sangat lapang. Kita memahami itu sebagai sunatullah, nah, sehingga kita nggak jadi baperan, ya, sehingga udah nggak ada lagi itu yang namanya misalnya sakit hati, apalagi menjadi dendam dan lain sebagainya. Ketika misalnya sudah seperti itu, ya, maka yang dibutuhkan sekali lagi adalah konsistennya, ya, keistiqomahan kita. Di surat Fussilat, ya, ini juga sudah hafal tentunya teman-teman semua. Surat Fussilat ayat ke-30, di sini Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Ketika kita sudah memahami semua konsep di atas tadi, ya, dan kita sudah berikrar gitu, oke, gitu ya, berarti itu yang akan kita jalani. Allah sampaikan semuanya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kita sudah yakin, yakinnya, gitu ya. Sumastaqom. Dan yang diminta oleh Allah adalah konsistensinya, sahabat kita, ya, keistiqomahan kita. Karena pasti ujian itu nggak mungkin datang cuma satu kali, gitu ya. Bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, terus saja terserah Allah. Allah yang kemudian memberikan jalannya. Bisa jadi nggak ganti-ganti ujiannya, gitu. Bisa jadi terpaannya terus-menerus atau bahkan levelnya terus naik. Tapi ketika kemudian kita bisa istiqomah, ya, menghadapi itu semua, merespon itu semua dengan baik, apa yang Allah sampaikan, Allah menyampaikan tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah janjikan para malaikat itu akan turun. Allah akan turunkan para malaikat. Alla takhafu wala tahzanu.
agar malaikat itu kemudian memberikan pernyataan kepada kita agar kalian tidak bersedih hati dan kalian tidak khawatir. Maka kemudian ini adalah buah. Maka kemudian yang tadi kita merasa kecewa, sudah tidak lagi kita merasa kecewa. Tidak ada yang perlu kita sedihkan dengan apa yang terjadi. Apalagi merasa kecewa, apalagi sampai sakit hati. Ya, tidak ada pula yang perlu dikhawatirkan, gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu kemudian disedihkan. Wa absyiru bil jannah. Wa absyiru bil jannah, yang kemudian puncaknya adalah Allah sampaikan dan para malaikat diperintahkan berilah kabar gembira kepada mereka atas adanya surga. Ya. Jadi kita akan dibuat fokus kita, sudah yang ada di mata kita adalah ridhonya Allah saja, ya. Sehingga apapun yang terjadi itu rasanya sudah hampir kita nggak punya rasa, ya. Karena udah saking kokohnya, gitu ya, sudah terbukti kita di tempanya, ya, sudah berkali-kali ditempa, kemudian kita tetap konsisten, gitu ya, berkali-kali dibuat sakit hati, kita tetap berdiri tegak, ya, tetap tegak, gitu ya, berkali-kali dihadapkan dengan ujian, kita nggak tumbang, gitu ya, kita tetap berdiri kokoh, ya udah, absyiru bil jannah. Karena yang ada di fokus kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orientasi kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sudah tidak lagi gitu ya memikirkan tadi, gitu ya, tidak sampai masuk ke dalam hati. Semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati kuntum tu'adun, yang surga itu adalah dijanjikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesungguhnya ketika berbicara tentang obat hati terkait hati yang terluka, itu jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Bermula dari kita. Ya, bagaimana kemudian kita bisa merespon itu dengan baik, ya, memahami kondisi itu bahwa menjadi sebuah sunatullah, kita berusaha untuk kemudian mengelola, ya, meregulasi rasa itu sendiri, ya, sehingga dari situ nanti kita akan belajar untuk bisa menerima, ya, pahitnya sakit hati itu, tapi lama-lama itu akan berubah menjadi manis, ya, karena memang kita memaknai itu semua sebagai tempaan diri sebagai seorang dai, dan orientasi yang kita tuju adalah memang bukan bersenang-senang di dunia, gitu ya, bukan berleha-leha di dunia. Maka kita seperti akan punya nafas panjang. Kita tahu nih apa yang kita tuju nih kan surganya Allah, ridhonya Allah. Maka seolah kita udah mulai tahu nafas kita akan menjadi panjang, gitu ya. Target kita itu tidak sebentar. Jadi kita lebih kuat, ya, dan juga lebih sanggup untuk menahan beban. Itu juga yang Allah janjikan di surat Al-Isra kepada Rasulullah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan hatimu, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami angkat beban. Artinya ketika memang hati sudah lapang, kita sudah menerima, kita sudah bisa bernafas panjang, maka beban itu akan hilang dengan sendirinya. Maka kita tetap akan enjoy aja tuh, ya, menjalani aktivitas dalam dakwah ini. Bahkan bisa jadi orang sekitar kita yang merasa aneh, kok bisa sih nggak sakit hati digituin misalnya, kok bisa sih masih senyum setelah apa yang terjadi. Mereka nggak tahu, ya, karena ternyata malaikat sudah memberikan kabar kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Karena kita sudah, ya tadi, gitu ya, kita sudah menjadi pribadi yang memang kita tahu orientasi kita tuh kemana. Wa wada'na anka wizrak, beban itu sudah nggak ada. Orang lain melihat kita itu penuh bebannya banyak, tapi sejatinya Allah lah yang mengangkat beban tersebut. Dan ini semua tentu saja apa yang bisa menguatkan kita sedemikian rupa, yang pasti yang pertama kali adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah pasti, ya, karena kita cuma manusia yang lemah, apalagi kita didominasi dengan hawa nafsu, ya, dua jalan, yaitu
jalan yang mengikuti hawa nafsu dengan jalan menuju ketakwaan. Maka sehingga kita itu sangat lemah. Maka yang kita butuhkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka taqarrub kepada Allah itu adalah menjadi satu-satunya jalan yang bisa menguatkan kita. Maka itu juga pelajaran yang kita ambil ya dari Rasulullah ya. Sebelum Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara jahriyah, ya Allah tahu bahwa dakwah secara jahriyah itu tantangannya pasti akan lebih besar daripada berdakwah secara sirriyah, secara rahasia. Maka Allah pun menyiapkan ya kekuatan dalam diri Rasulullah. Maka pun ditempa dengan beragam ibadah yang itu sesungguhnya menjadi taqarrubnya Rasulullah kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti dia bisa tampil ketika dakwah jahriyah menjadi seseorang yang sangat kuat dan belum lagi misalnya dalam hadis qudsi kan Allah sampaikan ya utamanya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku adalah dengan ibadah-ibadah yang wajib, dan tidaklah ia terus melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintai dia. Kan gitu ya. Kalau sudah dicintai oleh Allah ya, semuanya menjadi mudah. Allah akan menyebutnya di penduduk langit. Allah akan tundukkan semua yang di penduduk bumi untuk mencintai dia. Dan apapun yang dia minta pasti aku beri. Dan kalau dia minta perlindungan, pasti aku akan lindungi. Jaminan mana lagi gitu ya yang lebih baik dari itu semua? Ya, tentu hanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beberapa tadi mudah-mudahan bisa memberikan kita spirit ya, bisa memberikan kita beberapa clue ya, bagaimana kita kemudian bisa merespon dengan baik ya, mengobati hati kita yang terluka atau kecewa ketika di jalan dakwah. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lutfiyah atas penjelasannya. Tadi sudah banyak sekali ya dijelaskan oleh Ustazah ya bahwa terluka atau kecewa di jalan dakwah itu bagian dari sunatullah gitu ya. Kemudian Ustazah juga menjelaskan bagaimana hal yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya ya. Mulai tadi seperti yang dicontohkan ketika di perang Hunain gitu ya. Bagaimana sahabat mengomunikasikan itu kepada Rasulullah gitu ya. Kemudian bagaimana kita diminta untuk ridho gitu ya. Dan kemudian juga salamatus sodr gitu ya. Kemudian juga menjaga konsistensi kita ya. Sehingga Allah mendatangkan para malaikatnya untuk berkata wala takhafu wala tahzanu gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin biar lebih dalam lagi, saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand, open mic, kemudian atau bisa juga disampaikan di kolom chat. Silakan teman-teman. Jadi Ustazah mungkin sedikit diskusi lagi ya. Berarti memang yang pertama kali ketika kita dapat ujian yang itu membuat kita mungkin down, kecewa, itu emang harus menerima dulu ya Ustazah ya. Yang pertama menerima dulu gitu ya. Iya betul ya, jadi ridho gitu. Makanya keimanan kepada takdir dan qadar itu karena kita percaya bahwa itu datangnya dari Allah, sudah menjadi ketetapan oleh Allah gitu ya, dan itu berlaku atas izin Allah. Mau nggak mau sikap terbaik kita sebagai seorang hamba ya ridho menerima. Ya, arti ridho, ya arti ridho itu kan berarti kita menerima itu dengan lapang tanpa perlawanan, itu namanya ridho ya. Rela itu kan namanya tanpa perlawanan ya. Nah dari situlah paling tidak ketika sudah ridho itu sebagian beban itu sudah pasti akan terangkat. Tapi kadang kala tuh di pukulan pertama tuh kadang belum bisa ridho ya Ustazah ya, biasanya kayak masih apa ini biasanya. Iya, makanya ada ini kan quote dari Rasulullah itu kan, as-sabru inda sadmatil ula gitu ya. Kalau kita boleh mengambil quote dari itu kan memang konteks hadisnya memang tentang musibah yang datang gitu ya. Ya sama aja, apapun yang terjadi kan namanya musibah juga ya buat kita ya. Disebut musibah karena dia menimpa kita kan gitu secara filosofi arti bahasanya. Jadi konteks hadisnya kan waktu itu ada seorang sahabiah yang meninggal suaminya, kemudian dia menangis, dia sedih dan segala macam gitu ya. Udah diingetin sama Rasulullah, tetap nggak mengindahkan ini Rasulullah gitu ya. Sampai dia tersadar beberapa hari, kamu itu kemarin ditegur loh sama Rasulullah, nangis meronta. Oh iya ya. Akhirnya datang kepada Rasulullah kan, ya Allah Rasulullah minta maaf saya itu kemarin gitu kan. Rasulullah bilang aja as-sabru inda sadmatil ula.
Sabar itu ketika hentakan pertama kali. Ya memang harus dilatih. Gitu ya, memang harus dilatih. Harus treatment, harus latihan. Bagaimana kita bisa langsung ridho ketika hantaman itu datang pertama kali, karena disitulah dihitung gitu. Sabar yang sesungguhnya gitu ya, ridho yang sesungguhnya. Jadi jangan biarkan waktu yang menyembuhkan luka. Biarkan, kalau saya pribadi sih jangan biarkan waktu yang menyembuhkan luka ya, gitu. Karena waktu itu tentatif buat semua orang. Jadi dia butuh setahun, bisa butuh 2 tahun, lama sekali gitu lukanya sembuh. Gitu. Jangan biarkan waktu menyembuhkan luka. Kita yang harus berjuang dari awal ketika itu datang, kita sudah harus bisa merespon itu dengan baik sehingga secepat mungkin kita bisa menyembuhkan luka itu sendiri. Kemudian silakan teman-teman, ada pertanyaan. Terus tadi Ustazah kan kita juga mengomunikasikan ya Ustazah. Kadang-kala tuh pada kenyataannya tuh ternyata mengomunikasikan tuh bukan hal yang mudah. Kadang suka ada rasa apa ya, sungkan atau takut dijat ini itu kayak gitu Ustazah. Mungkin ada tips-tipsnya nggak biar apa ya? Kadang-kala tuh ya itu loh. Kadang kita malah sering ngomong di belakang daripada kayak gitu. Iya betul. Apalagi kalau mau yang kita komunikasikan ini kedudukannya lebih tinggi dari kita ya. Ya. Makanya kan ada itu ya, apa namanya, perkataan para ulama kan, apa tuh yang artinya jihad yang paling apa namanya besar ya, atau tantangannya dalam tanda kutip tantangannya sangat besar itu adalah ketika berbicara benar ya di hadapan penguasa gitu kan. Karena memang tidak semudah itu sebenarnya ya, karena pasti apa namanya ya nggak mungkin semudah itu sih berbicara kebenaran di depan para penguasa kalau memang yang mau kita komunikasikan ini adalah sebuah kebenaran. Tapi memang ya butuh juga mentalitas gitu, butuh nyali lah, butuh nyali gitu. Apalagi kalau kita sambungkan dengan hadisnya Rasulullah yang ketika kalau memang ini adalah kemungkaran gitu ya, sesuatu memang tidak benar, ya kewajiban kita. Islam kan tidak pernah apa namanya membuat strata ya, atau tidak pernah membeda-bedakan. Siapapun kalau melihat kebenaran, siapapun melihat kemungkaran, maka dia punya kewajiban untuk merubah itu semua sesuai dengan kapasitas yang dia miliki dan juga wilayah yang dia miliki. Jadi kita main di situ. Kalau misalnya kapasitas kita, wilayah kita, wewenang kita bisa dengan tangan kita, kekuasaan kita mainkan itu wewenang kita. Kalau nggak bisa ya bilisan dengan lisan kita misalnya. Jadi juga harus tahu caranya ya, agar itu juga menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian mentalitas juga yang berikutnya, kalau di surat Al-Maidah ayat 54 itu salah satu karakter seorang pejuang adalah la yakhafuna laumata laim. Ya. Jadi orang-orang yang berjihad di jalannya Allah, ya mereka salah satunya punya karakter la yakhafuna laumata laim. Yang tidak akan pernah memikirkan, tidak akan pernah mengkhawatirkan cemoohan orang yang mencemooh. Terserah orang mau ngomong apa gitu. Yang penting kalau ini menurut saya benar dan saya harus mengkomunikasikan, berarti saya harus bertindak, saya bertindak. Yang penting tadi kan sesuai dengan caranya, ya kan? Sesuai dengan etikanya. Orang lain mau ngomong apa, peduli amat, biarin aja. Gitu. Itu juga mental yang harus dimiliki ya. Nyalinya itu di situ. Yang di Al-Maidah ayat 54 itu Allah sampaikan wala yakhafuna laumata laim. Jadi orang-orang yang beriman itu ya, berjihad di jalan Allah, satu karakternya adalah itu, tidak takut ya omongan orang yang berbicara ya, kemudian julitan orang yang biasa julit, nyinyiran orang yang biasa nyinyir, cemoohan orang yang biasa mencemooh. Seperti itu. Baik Ustazah, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan yang pertama dulu. Ustazah, ini ada pertanyaan titipan. Kalau ketika kita sedang merasa tidak mampu mengemban amanah karena banyaknya beban di pekerjaan, diri sendiri dan sebagainya, tapi lingkungan menuntut kita untuk berkontribusi. Namun itu membuat kita ingin mundur dari lingkungan. Lantas bagaimana akhirnya kita mengelola diri agar tidak salah mengambil sikap? Baik, dalam hal ini jadi berarti kita dihadapkan ada beberapa pilihan tuh ya, antara kondisi yang ada, kemudian tuntutan ya untuk ikut berkontribusi dalam lingkungan. Sedangkan kita juga mungkin
punya amanah-amanah juga yang sudah cukup besar, cukup berat dan lain sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti kita mungkin ini bisa pakai fikih muazanah ya, fikih prioritas. Nah, kaidah-kaidah itu yang bisa dipakai. Jadi artinya orang berkontribusi, Islam tidak memaksakan kita untuk kemudian bisa berkontribusi dalam segala sisi kehidupan, kan enggak. Ya, karena juga Allah nyampaikan yang malu ala syakilat, ya Allah melihat orang-orang yang kemudian bekerja itu berdasarkan kompetensinya masing-masing. Jadi artinya tidak masalah, tidak diwajibkan juga satu orang itu harus juga ini, semuanya dikerjain. Enggak bisa. Karena khawatir juga nanti malah tidak maksimal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi, ketika itu datang kepada kita, maka silahkan ditimbang. Pakailah pertimbangan fikih muazanah. Jadi silahkan itu ditimbang. Ditimbangnya berdasarkan apa? Jadi kalau seandainya itu adalah kebutuhan, semuanya butuh, maka silakan ditimbang. Mana kebutuhan yang kalau kita tidak jalankan, itu akan meninggalkan efek madorot. Biasanya kan pertimbangan tarik menariknya kan begitu ya. Ini kalau kita kerjakan, ini ada maslahatnya, kita bisa berkontribusi misalnya atau apa. Tapi dia menimbulkan efek madorot juga nih, misalnya yang ini malah nggak terkejar apa segala macam. Jadi silakan dikalkulasikan, silakan diperbandingkan. Maka dari situ nanti kita akan punya jawabannya. Apakah kita akan ambil amanah itu atau kemudian tidak. Beberapa kaidahnya yang populer yang misalnya kita ini bersama adalah mencegah kerusakan itu jauh lebih diutamakan daripada kita mengambil kemaslahatan. Satu, bisa pertimbangkan karena itu. Jadi kalau misalnya ya sih kalau ini saya okein ada sih maslahatnya. Tapi kayaknya nanti mudaratnya jauh lebih besar deh. Saya jadinya nanti harus akan begini, yang ini akan begini. Itu kan berarti kan mudaratnya lebih besar. Maka berarti jangan gitu ya. Kalau itu diambil ada maslahat tapi mudarat yang ditimbulkan jauh lebih besar, berarti jangan. Atau misalnya ada kaidah juga, misalnya ini sama-sama aja ini gitu ya. Kalau kita kerjain sama-sama aja nih, dua-duanya juga nggak ada bagusnya nih misalnya, tapi nggak bisa ditinggal misalnya ngerjain ini salah gitu ya, diambil juga salah misalnya, nggak diambil ada madorotnya, diambil pun ada madorotnya, maka pilihlah akhafud dororain, yang paling ringan madorotnya, kan gitu ya pertimbangannya. Yang paling kecil resikonya maka itu diambil. Kalau resikonya paling kecil adalah kita tidak ambil amanah itu, berarti nggak usah diambil. Kalau resiko terkecilnya diambil, maka silakan diambil amanah itu. Ya, jadi lakukan fikih muazanah. Setelah dapat istikharah tentu ya, dengan bantuan istikharah untuk bisa menetapkan ini pilihan kita, setelah itu silakan dikomunikasikan dengan baik. Ya. Bisa jadi kadang-kadang ketika kita komunikasikan, kita dapat jalan nih, win-win solution gitu ya. Jadi kalaupun misalnya saya nggak ambil amanah ini, tapi insya Allah saya masih bisa support kok, tapi dengan cara seperti ini. Nah itu kan kadang juga bisa tergantung dengan kasusnya ya, seperti apa. Ya, seperti itu. Ya Allah alam. Dan pastikan kalau yang sudah bersuami harus izin suami, kan gitu ya. Ya gitu. Kalau masih seorang anak ya harus ngasih tahu orang tua dan segala macam. Allah alam. Baik, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Ini yang kedua dari Mbak Firsia Rinda. Izin bertanya, Ustazah, setelah menerima ridho, apakah ada titik diperlukan membela diri? Atau kata membela diri ini kadang jadi ujian kita secara tidak sadar memperturutkan hawa nafsu kita. Nah, membela diri itu penting nggak, Ustazah? Ya, maksudnya membela diri ini maksudnya kalau konteksnya seperti apa ya? Mungkin Mbak Rinda ya, mungkin Mbak Rinda bisa menjelaskan lebih lanjut, Mbak Rinda. Suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mbak. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Mohon maaf. Iya, karena dari pengalaman terkadang misalnya kita sudah ridho gitu ya, artinya dalam interaksi-interaksi ini dan sebagainya. Hanya kadang misalnya ada temen yang nggak ridho kita digituin misalnya seperti itu ya. Nah dan kamu kok nggak bela diri gitu ya. Nah akhirnya kan jadi kepikiran apa saya perlu bela diri ya, membela diri misalnya
menjelaskan gitu ya, kadang Ustazah ya, menjelaskan bahwa maksudnya tidak seperti itu, maksudnya seperti ini dan sebagainya dengan harapan semuanya menjadi lebih jelas, diterima dan sebagainya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kadang tergoda tanda kutip ya untuk perlu nggak ya membela diri dengan konteks tadi ya, menjelaskan bahwa yang diterima orang lain tuh bukan seperti itu loh yang di bayangan saya misalnya, atau dalam konteks aktivitas juga seperti itu. Nah, itu Ustazah, kurang lebih. Oh ya, baik. Ya, boleh saja ya, Bapak tadi seperti yang saya sampaikan ya, mengkomunikasikan itu bisa dia menjadi salah satu sarana juga gitu ya, untuk kemudian semakin menjadi kita lapang gitu. Jadi artinya nggak ada lagi tuh pikiran di kita, tidak ada lagi tuh sesuatu yang kita simpan atau kita masih dipendam gitu ya. Karena memang ketika kita hanya ridho saja gitu ya, dalam tanda kutip kita rela menerima itu, bisa jadi gitu ya, karena juga setan kan juga pasti akan masih ngitik-ngitikin gitu ya, dan segala macamnya gitu. Kalau itu tidak kita komunikasikan dengan baik, ya khawatirnya sih nanti ketika ada kejadian lagi dan segala macam, nah itu menjadi menumpuk-numpuk, nanti itu akan menjadi pemicu lagi gitu ya, akan menjadi pemicu lagi, dan nanti khawatirnya akan justru lebih lebar lagi tuh luka gitu ya, karena memang sudah ada historis sebelumnya. Jadi sebaiknya memang dikomunikasikan gitu. Sama juga kayak tadi yang kita bahas ya, yang sahabat yang di perang Hunain tadi kan, yang mau nggak mau memang harus dikomunikasikan gitu. Membela diri tuh para sahabat menyampaikan gitu, bahwa kan dalam cerita yang itu kan panjang hadisnya ya, salah satu pembelaan mereka adalah mereka menyampaikan bagaimana bahasanya gitu, singkatnya, bagaimana mungkin kau wahai Rasulullah memberikan jatah bagian ghanimah yang segitu banyak kepada orang-orang Makkah. Padahal kau tahu sendiri bahwa yang banyak berkontribusi di perang ini itu adalah kami. Justru di detik-detik akhir ketika Islam hampir kalah, kami yang datang untuk menyelamatkan, sehingga kemudian perang ini menjadi kemenangan kita bersama. Tapi bisa-bisanya gitu ya, setelah semua yang kita berikan, semua yang kita kontribusikan, ternyata ghanimah itu diberikan kepada mereka jauh lebih banyak. Nah itu kan juga para sahabat melakukan pembelaan itu ya. Atau misalnya juga banyak, misalnya Sayyidina Umar ya, kalau saya tidak salah ya, ketika Sulh Hudaybiyah ya, yang perjanjian Hudaybiyah ya, nah itu kan juga gitu. Rasul juga sangat terbuka. Jadi artinya itu ada dalam Islam. Jadi Islam tidak pernah mengekang seseorang untuk menyampaikan pendapatnya, pandangannya, pembelaan dirinya gitu, asalkan dengan tetap pada koridornya ya. Itu juga kan ada sahabat yang menyampaikan nggak setuju, ngapain kita harus balik lagi, kita harus sampai segini masa mesti balik lagi, maju lagi terus gitu ya. Nggak usah perjanjian Hudaybiyah atau segala macam. Mereka juga menyampaikan. Jadi tidak masalah. Dikomunikasikan saja, nggak apa-apa gitu. Kecuali ketika kita mau mengkomunikasikan itu atau mau tadi pembelaan diri itu kita lakukan, justru itu akan menimbulkan madarat yang lebih besar, itu lain lagi. Ketika misalnya itu kita berikan kemudian kita timbang akan menimbulkan madarat yang lebih besar, berarti tidak perlu dilakukan. Bisa jadi mungkin hanya menunggu waktu, mungkin nggak sekarang. Ya, menunggu waktu mungkin yang tepat, nanti baru kemudian kita bisa komunikasikan. Gitu. Allah. Jazakallah khair, Ustazah. Baik untuk pertanyaan terakhir ya, karena kita ada keterbatasan waktu juga. Pertanyaan terakhir, bagaimana mengelola jiwa agar kuat menahan penilaian dan label buruk dari manusia? Terlebih itu dari orang-orang yang berjalan bersama di jalan dakwah. Karena mungkin justru akan jauh lebih berat jika label dan penilaian itu muncul dari saudara terdekat sendiri. Bagaimana Ustazah mengelola jiwa agar kuat dari penilaian sesama sesama aktivis mungkin ya. Kadang-kadang kan kita takut gitu ya dengan label-label tertentu yang mungkin disematkan. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Khawatir dengan label ya. Khawatir dengan label atau penilaian ya dari manusia di sekitarnya. Nah, mungkin ini erat kaitannya dengan hati pastinya ya. Erat kaitannya dengan hati. Biasanya kalau kita ngomongin konteks yang seperti ini, yaitu korelasinya dengan keikhlasan kita. Dalam artian keikhlasan itu
Ya tadi, kita harus terus mengasah bahwa ketika kita beramal, itu orientasi kita satu, orientasinya itu satu. Ya udah, ridhonya Allah SWT itu. Nah, ketika memang kita sudah terpusat di sana, sebenarnya kalau kita sudah dapat nih kliknya gitu ya, nanti kita itu akan jadi orang yang kayak mati rasa. Jadi mau dipuji kita juga nggak ada rasa, mau dicaci pun kita nggak ada rasa. Gitu. Karena kita fokusnya tidak mencari apa namanya labeling ya dari orang sekitar, mau itu positif ya atau negatif. Jadi salah satu tipsnya harus terus mengasah itu sih, men-treat itu semua. Kalau dari pengalaman pribadi, sebenarnya semua cobaan yang ada ketika kita mengemban ya sebuah amanah itu kan pasti akan ada ya, mau apapun itu jabatannya ya, mau apapun itu amanah yang kita emban, itu kan kayak kita punya amanah di pundak kita gitu ya. Dan ketika amanah itu kita jalankan, orang itu kan pasti akan melihat ya, kan gitu. Jadi kalau kata Al-Qur'annya kan waqul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun, itu sudah pasti. Jadi apapun yang kita perbuat itu sebenarnya Allah lihat, Rasul lihat, orang-orang mukmin lihat, ya semua kan lihat. Dari mereka melihat kita, maka muncullah tadi itu nanti ya, labeling ya, atau komentar, mau itu positif atau negatif. Itu sudah sebuah sunatullah gitu yang tidak mungkin bisa kita hindari. Maka kita butuh melatih diri ya untuk kemudian memusatkan fokus kerja kita, bahwa kita bekerja ini fokusnya adalah untuk tujuannya adalah lillahi ta'ala, kan gitu biasanya kita ya. Nah, lillahi ta'ala ini secara konkret gitu ya, untuk mengasahnya berarti satu, pastikan betul nih apa yang kita lakukan atau kerja kita ini memang sesuai dengan track-nya, jadi on the track gitu ya, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan alurnya. Itu untuk menghindari hal-hal yang negatif tentunya gitu ya, penciptaan yang negatif, label yang negatif tentunya. Jadi meminimalisir kesalahan dan lain sebagainya. Pun kalau seandainya ternyata sudah on the track, kemudian ternyata dinilai salah, gitu ya, dinilai salah atau dilabel salah atau mungkin segala macamnya, maka ya kita harus lapang juga menerima. Tapi bukan berarti menerima terus kemudian jadi beban gitu ya. Diterima sambil kita telah. Kalau saya biasanya begitu. Mungkin karena posisi sekarang sudah menjadi pimpinan, jadi itu sudah termindset di sini bahwa iya, nggak semua orang tuh suka sama kita, nggak semua orang juga nggak suka sama kita. Ya udah, penting kita kerja bener aja sesuai dengan aturan apa segala macam. Kalau ada suara-suara begini begitu, biasanya saya akan ngukurnya nggak pakai rasa. Jadi ngukurnya udah nggak pakai rasa, udah nggak bisa main rasa, tapi by data biasanya. Apakah yang diomongin itu benar? Apakah yang di label itu benar? Kalau yang di label negatif itu benar, nyatanya begitu, maka kita sebagai seorang hamba, respon terbaik kita ya kita menerima, oh berarti kita memang salah. Kalau ternyata label negatif itu yang diberikan adalah salah, hanya prasangka mereka, maka biasanya saya mengambil langkah, ya udah berarti biarin saja. Kalau saya tidak punya kepentingan dan tidak harus membersihkan nama saya, maka saya nggak akan melakukan itu. Karena saya kerja bukan untuk nama saya bersih. Karena kita kerja bukan untuk nama kita baik. Kan fokus kita lillahi ta'ala. Tapi kalau memang kondisinya butuh untuk saya klarifikasi, butuh untuk kemudian saya jawab dan segala macam, butuh memang untuk itu, maka saya harus lakukan itu. Jadi biasanya saya tempa dengan yang seperti itu. Ya pasti butuh kelapangan hati ya. Awal-awal udah pasti udah pasti panas kuping ya. Gundah gulana apa segala macam. Tapi kan kita bisa berdoa ya, banyak pikir-pikir juga, berdoa apa segala macam gitu ya, biar Allah itu kuatkan kita ngalamin kayak gini. Tapi dengan terus melatih tadi tempaan demi tempaan, kita lakukan treatment yang sama, itu lama-lama udah nggak berasa.
ada rasa, tapi kita udah kayak udah nggak inilah gitu, sudah nggak akan terpengaruh gitu ya. Jadi ya udah kerja ya udah kerja aja gitu ya. Beramal ya udah beramal aja. Kalau memang saya salah, faktanya memang saya salah, saya minta maaf, saya perbaiki. Kalau memang enggak ya udah, saya nggak ambil pusing. Orang mau punya citra seperti apa dengan, karena yang kita cari bukan citra baik dalam mata manusia. Fokus kita adalah fasayarallahu, Allah yang utama ngeliat kita tuh seperti apa, wa rasuluhu, yang kedua bagaimana Rasul melihat kita, wal mukminin, orang beriman bagaimana melihat kita. Kalau orang beriman, namanya orang beriman, dia nggak mungkin julid, orang beriman nggak mungkin nyinyir, orang beriman itu nggak mungkin dia menilai sesuatu karena prasangka, tidak mungkin. Udah fokusnya ke sana aja, sisanya ya kita maklumin aja, yang namanya manusia gitu ya. Nah, itu sih biasanya secara konkret ya yang biasanya saya lakukan seperti itu gitu ya, agar ya tadi ya tidak mempengaruhi kerja kita, amal kita, terutama ini nggak mengusik jiwa kita. Karena kalau itu nggak kita kelola dengan baik, ya nggak kita atasi, jiwa kita pasti akan tergerus. Lama-lama kita udah sih kalau gitu ya, ini salah itu salah misalnya. Pasal udah ini tapi kok kayak masih di labelin yang enggak aja atau segala macam, lama-lama kita akan mundur nih dari jamaah gitu. Ya, lama-lama kita akan mundur dari jamaah gitu. Jadi ingat juga tentang keikhlasan ini biasanya disambungkan dengan kata-kata riya ya. Ingin pujian orang, ingin kan riya. Ada para ulama yang memberikan nasihat, bedakan, jadi ada satu batas yang mungkin sangat tipis gitu ya, antara ikhlas, riya dan syirik gitu. Kalau ikhlas kan kita definisi umumnya kan kita melakukan sesuatu karena Allah SWT. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena biar citra kita baik di mata manusia, namanya riya. Kan gitu. Tapi kalau kita meninggalkan beramal karena takut punya citra buruk, atau bahkan kita takut nanti diomongin, dikira baik sama orang, kemudian kita tinggalkan amal itu namanya syirik. Nah, itu pesan dari ulama. Jadi segitunya emang harus mati rasa. Memang harus mati rasa. Jadi kalau kita kerjakan ini karena orang lain, itu namanya riya. Tapi kalau kita tinggalkan karena orang lain, itu namanya syirik. Ya, jadi ya harus berlatih, ya harus berlatih untuk bisa mengelola. Allah alam. Baik, terima kasih Ustazah. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kami mohon Ustazah untuk memimpin doa. Ustazah, untuk keberkahan kita semua dan untuk kemudahan segala macam aktivitas. Mohon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan umum kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah terima sebagai amal soleh. Dengannya Allah kabulkan semua hajat kita. Al-Hadimiyah Solehah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis salati min dhurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin ya rabbal 'alamin.
Baik, terima kasih Ustazah Triana untuk materinya. Seperti biasa, kami dari Panitia Rumaisa Mengaji sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan sertifikat. Sebentar akan saya tunjukkan sertifikatnya. Terima kasih kepada Ustazah Triana yang sudah berpartisipasi sebagai pembicara dalam kegiatan evaluasi mentor dengan tema obat hati saat terluka di jalan dakwah. Semoga uh, apa yang sudah Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menjadi amal soleh ya buat Ustazah khususnya, terus kemudian buat kita yang mendengarkan juga. Terima kasih banyak Ustazah Triana Lutfiah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya dengan ilmu-ilmu yang lainnya juga gitu ya, yang semakin menguatkan kita untuk terus bisa berada di jalan ini. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.